Baik, saya tetap usahakan jam 10.30 mulai. Saya lihat masih ada beberapa orang, baru sekitar 15-14 orang ya. Berarti ada sekitar 10 orang lagi belum daftar ulang dan masih kata presensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dijawab masing-masing saja. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Kalau boleh dinyalain dulu muka-mukanya, saya pengen menyapa dengan ada mukanya. Coba minimal kameranya nyala dulu. Yuk, semua dinyalain kameranya. Silahkan dinyalakan kameranya. Jadi saya ingin lihat muka-mukanya dulu. Udahlah 2 minggu, 3 minggu. Minggu ketiga berarti kan. Yuk semua yuk. Takutnya ya tadilah. Oke, Nabila sudah muncul, Helwa sudah muncul, Laksmi sudah muncul, Akmal sudah muncul. Mal, itu di belakang gambar apa, Mah? Gambar apa itu, Mah? Alien, Pak. Wih, alien. Pas kamu ketandukan, itu nggak mirip. Bella, Aulia, Fani mana Jahra? Semua. Saya nggak akan mulai dulu sebelum semua store muka. Mana? Biar begini, saya juga serius ya kalau mau ngajar muka. Kan saya tidak menuntut teman-teman harus rapi, harus apa, tapi hadirnya benar gitu, jangan klik. Kan yang di luar muka, weh, Siva itu belakangnya hebat gitu. Gambar apa itu? Latar belakang apa? Oh, siap. Sudah 20 berapa orang nih? Kelihatan lagi. Kita Cahra belum, Fani belum, silahkan siap-siap beres-beres dulu kalau mukanya belum aman. Putra mana Putra? Tia udah. Cahra, Fani. Wah, kalau munculin semua gimana caranya? Itu gambar pakai apa ya? Saya juga belum canggih. Ini baru 2, 3, 4, 5. Ada yang tahu munculin kecil-kecil pakai apa? Ini Bapak di laptop, Pak. Laptop ya, klik apa? Yang titik 3, Pak. Apa? Yang titik 3 di samping 3 titik. Screen, Pak. Ya. Sini tuh ada 1i muka. Nah, mulai mengecil. Wah. Aulia sudah, Bella, Akmal, Jahra. Kan sebentar mau vaksin kedua. Jahra mau vaksin. Baiklah. Nabila. Saya di tempat orang ikut karena kebetulan ada perubahan yang signifikan. Tadi jadwal training dengan DJP Jabar ya, Jabar 1, jadi saya ikutin, tapi saya bilang saya juga ngajar, makanya saya diizinkan kabur dulu, training mah sedang berjalan, diisi oleh pemateri lain, nanti saya dari sini langsung ke sana lagi. Karena saya berusaha komit juga dengan janji saya kemarin, kan saya memenuhi satu rekan-rekan. Yang pertama, karena kita tidak bertemu tatap muka karena itu ya UTS. Terus kedua, karena memang saya ingin sekali-kali quiz gitu ya dengan materi yang baru, tapi saya lihat dari hasil rangkuman atau jawaban-jawaban lumayan lah ya. Dalam arti kata teman-teman jadi ada kemandirian yang disarankan oleh lembaga bahwa harus mulai melibatkan teman-teman. Nabila, Fani, Ino muncul dulu. Saya makan terus, sapa dulu, yang lain juga. Nggak apa-apa, kalau belum mandi juga udah nggak akan nyampe baunya ke sini mah. Tidak akan dimarahin nyalinya. Nah, si Akmal ge can mandi ketahuan saya.
Aulia juga baru bangun tidur sama ketahuan. Fani mana Fani? Cepat pakai. Masih sibuk. Siapa? Nicholas mana Nicole? Si Nicole deh. Dia mah. Mana Nicole? Putra keluar, kenapa Put? Kayaknya sinyal. Saya ini sampai pakai LAN ya, coba. Oke, Fani sudah muncul, Nabila sudah muncul, Putra belum, mana Putra? 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru 15 orang, 19. Di sini yang belum isi daftar presensi, Wita ya. Siapa lagi? Tolong yang belum isi daftar hadir di WA grup, isi dulu. 10.45, nanti saya anggap Anda sekarang tidak hadir ya. Kalau 10.45 belum ngisi. Saya lebih untuk seterusnya. Coba. Sekarang masuk. Ya, baik rekan-rekan, saya coba efisienkan waktunya. Dalam arti kata, sekarang kemarin ada yang ingin coba sharing presentasi bisnis yang ingat apa? Saya tanya aja dulu ya. Laksmi ya. Coba aja nggak nanya. Yang kamu ingat tentang presentasi bisnis tujuannya apa? Nih, itu Laksmi. Halo. Laksmi. Versi kamu aja. Kira-kira presentasi bisnis tujuannya untuk apa? Sebentar Pak. Laksmi. Yuk. Laksmi Banowati. Kita ngapain sih kalau presentasi bisnis tuh? Tujuannya? Oh iya, buka-buka dulu semua. Udah ketahuan itu saya. Saya pengamat perilaku tuh, ada yang buka-buka lu. Apa ya kemarin? Hanya kalau diingat kenapa saya prosesnya teman-teman harus bikin, minimal ke capture gitu. Oh, presentasi bisnis itu persiapannya apa? Sok Laksmi, tetap jawab dulu ya. Jawab dulu. Tujuannya Pak, Iya. menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, Terus? menghibur audiens, menyentuh emosi, dan memotivasi audiens untuk bertindak. Ya, saya kira pasti semua sama, karena pasti ngelingnya lihatnya sama. Nah, sekarang oke, saya mau tanya Siva. Akmal sama Putra siap-siap ya. Siva dulu. Pak, maksudnya menginformasikan kepada audiens, maksudnya apa, Pak? Menyampaikan sesuatu atau pesan bisnis yang ingin disampaikan Pak kepada audiens tersebut. Aduh, suaranya gimana? Menyampaikan suatu pesan bisnis tersebut kepada audiens. Contohnya apa? Presentasi bisnis mengenai pemasaran produk. Ya, oke, tidak jadi masalah. Akmal, siap Mal? Siap, Pak. Saya hanya ingin pemahamannya. Tidak usah takut, sekali lagi tidak usah merasa kalau Anda cuma lupa atau tidak ingat nggak masalah. Mal, kalau tadi kan tujuan sudah. Kedua apa tadi tujuannya? Presentasi. Tadi yang pertama menyampaikan pesan ke audiens ya Pak. Ya, oke, clear ya, menyampaikan produk. Yang kedua? Yang kedua tadi yang Laksmi untuk sebagai media Pak. Sebagai apa? Laksmi, sebagai apa Mi? Kasih tahu. Akmal tadi ngelamun itu gara-gara jadi alien tuh. Yuk. Menghibur audiens. Simak nggak? Yang kedua menghibur audiens. Menghibur. Tujuannya apa masa presentasi bisnis menghibur audiens? Tujuannya agar si presentasi itu tidak membosankan Pak. Tidak apa? Tidak membosankan. Tidak membosankan. Karena kan ada kasusnya beberapa yang kalau presentasi itu jadi kayak ngantuk atau nggak fokus. Jadi kalau misalkan si presentasi itu dibuat semenarik mungkin, menurut saya bakal materi yang diberikan juga akan lebih masuk sih Pak. Ya, dengan catatan satu, betul ya. Menghibur bukan berarti jadi tujuan presentasi bisnisnya seperti yang Siva ungkap.
bahwa kalau berbicara presentasi bisnis memperkenalkan produk yang memberikan informasi, tetapi menghibur itu satu lebih pada caranya ya, bukan berarti jadi ngegeser, jadi ngalawak gitu namanya. Kita memasukkan jadi wah ketawa terus tentangnya. Jadi menghibur audiens bahwa mereka hadir itu bukan jadi beban baru, tetapi dapat informasi. Oke, Putra mana Putra? Siap-siap juga Rehan ya setelah ini. Put, wahai Putra. Iya Pak. Ya, Iya Pak. Put, yang ketiga tahu tujuan presentasi apa? Yang memperkenalkan produk kita, Pak, sama tujuan kita tentang presentasi itu, Pak. Gimana? Ini Pak, menjelaskan tujuan kita kenapa harus presentasi, Pak. Laksmi, apa tadi yang ketiga di Laksmi? Menyentuh emosi. Apa? Menyentuh emosi. Nah, tuh Put, menyentuh emosi gimana Put? Tadi menghibur udah, menyentuh emosi audiens. Kira-kira kemana alasannya? Kenapa tujuan presentasi itu salah satunya menyentuh emosi audiens? Putra dulu deh, sebisa mungkin. Ya Put? Wah dia diem. Wah berarti kayak saya kemarin ghosting hilang. Ini ya Put gimana Put? Menyentuh emosi katanya. Iya Pak, menyentuh emosi. Ya jadi gimana dengan presentasi bisnis? Kira-kira penjelasannya. Kan presentasi bisnis adalah menyentuh emosi audiens. Maksudnya gimana? Oke, kayaknya sih di Putra masalah ini. Nita aja Nit, coba Nit. Sebelum ke Rehan, Nit. Kira-kira presentasi bisnis itu menyentuh emosi tujuannya apa ya? Ini presentasi kita. Iya Pak. Ya, menyentuh emosi audiens. Mungkin Kira-kira saat penyampaiannya tuh harus menyentuh. Kenapa? Ya, jadi saat presentasi itu kita tuh harus mainin gaya bicaranya, baik itu intonasi. Jadi yang dengar juga kayak yang kita sampaikan ke audiens tuh nyampe gitu. Kalau misalnya yang kita sampaikan motivasi, berarti kan kita harus kayak bersemangat gitu biar audiensnya juga termotivasi gitu. Ya, baiklah, nggak apa-apa pemahamannya. Jadi saya bantu. Begini, kan tadi satu di mana yang namanya presentasi bisnis itu pasti ke informasi produk ya. Tetapi tahap berikutnya yaitu harus bisa menyentuh emosi. Dalam arti kata, kalau tidak disentuh, contoh jualan apa ya kira-kira ya? Lihat masalah apa yang paling minum dalam kemasan aja. Selalu dikondisikan sekarang ibu-ibu hamil lagi dipertaruhkan. Ya, jadi saya sebut produknya misalnya Aqua dengan Le Minerale. Sama-sama iklannya membawa figurnya ibu hamil. Nah, coba apa tujuannya presentasi itu kita ambilkan contohnya ibu hamil, ya. Karena supaya ngelihat masalah empati, ibu hamil aman, untuk itu rasanya nggak enak. Kan hal-hal gitu muncul di emosinya. Jadi satu, kita tetap memperkenalkan produk bahwa kalau saya misalnya jadi orang Lemon Rai ini aman, bening, bersih, isinya bagus, dan kemasannya aman. Lalu dari segi rasa misalnya, dimunculkan tidak enak oleh produk lain Aqua, tidak enak dan sebagainya. Dan bintang-bintang itu semua. Bukan berarti mereka akan diadukan, tapi itu menyentuh. Jadi ada orang-orang di presentasi bisnis itu membawa tokoh-tokoh agar tersentuh. Lihat sekarang, kalau boleh siapa yang penggemar Toped misalnya ya, Tokopedia. Bella suka belanja di Toped, Bella? Pernah belanja online nggak? Toped atau Shopee? Nah, pernah dua-duanya Pak. Kenapa kamu beli di situ? Kalau di Tokopedia itu lebih banyak potongan. Jadi kalau seandainya di Shopee kan masuknya tuh ke mana ya Pak? Kalau nggak salah ke koin. Tapi kalau Tokopedia itu kelebihannya tuh dia masuk ke OVO yang bisa jadiin duit gitu Pak. Jadi kalau potongannya itu lebih enakan Tokopedia dan lebih besar. Gitu Pak. Oke, makasih Bel. Jadi rekan-rekan lihat pertimbangan Bella ketika
dia mendengar informasi antara promonya gitu ya, dia melihat saya mah di potongannya bukan poin. Sofi, bayangkan sekarang bintang-bintang yang dipakai ya hebat-hebat. Coba kalau di sini ada penggemar Ikatan Cinta, Allah ya itu Arya Saloka coba sampai bosen muncul di semua ini bukan semua sorry. Artinya berapa produk, benar nggak ya? Siapa di sini penggemar Ikatan Cinta? Allah ya. Oh si Akmal Mas Siri, Bella, Siva, terus Sofa, Nabila juga jangan-jangan. Halwa juga penggemar Pak. Ikatan Cinta itu ya. Aulia Tapi Rahman udah hatam katanya Pak. Apa? Aulia Rahman udah hatam katanya. Oh Aulia udah. Oh Aulia Rahman bagus tuh. Si Aulia mah udah benar-benar hobi. Bayangkan itu sampai merubah. Tapi sekarang gara-gara presentasinya, emosinya sudah tidak diperhatikan. Ya. Yang sekarang muncul emosi, mulai orang kesal emosinya kok mulai ditambah-tambah, mulai bergeser. Itu survei ya. Tapi tetap ternyata masih dari laporan masih cukup besar. Sehingga sekarang ada, maaf, ini audiens yang kebetulan saya pernah survei, dia sampai bingung, ini wajah orang ini muncul terus sih, ngapain sih gitu ya. Udah emosi banget gitu ya. Bayangkan dari semua hampir berapa produk berubah. Itu salah satu bentuk presentasi bisnis. Tapi masalahnya menghibur, menyentuh emosi, betul tapi menyentuh emosi sih ya. Aya nu ngambek gitu. Ada yang kesel, dia lagi kayak nggak ada orang lain. Artinya kita hati-hati juga ketika mempresentasikan sesuatu, memilih orang, memperkenalkan dan sebagainya. Tapi Bella salah satunya tadi dia tidak melihat siapapun yang memperagakan, yang dia tertarik adalah isinya, informasinya. Bahwa oh ini mah Topet, mau itu wajah Putra, wajah Rehan, wajah Nicholas yang muncul, gua mah tertarik di diskonnya, informasinya berarti yang diambil, ya. Jadi bedakan. Nah, sekarang siapa tadi Rehan? Rehan, yang keempat apa tujuan presentasi? Biar saya bantu pemahaman teman-teman. Pengambilan keputusan. Untuk apa? Pengambilan keputusan untuk audiensnya. Maksudnya misalnya kalau penawaran produk jadi beli yang ini atau yang ini gitu Pak. Ya, di situ yang keempat bahasanya apa? Yang kamu temukan di ini waktu menulis tujuan. Apa? Motivasi audiens. Iya, memotivasi audiens biar mungkin belinya yang mungkin yang lebih ke prefer yang ini daripada yang itu, Pak. Ya, betul. Karena kan sebelum ke materi berikut, saya coba rekap begini. Jadi kalau presentasi bisnis betul tujuannya menginformasikan, tetapi jangan hanya informasi. Informasi itu sifatnya iklan aja kalau di realnya ya, atau cuma pengumuman, diskon, banyak produk informasinya apa. Tetapi ternyata harus juga bisa menyentuh audiens sehingga mereka merasa ada kepentingan dengan produk kita. Ya, bayangkan kalau sebuah produk tidak merasa ada penggemarnya, saya saja pasti buat para smoker ya atau para ahli hisab itu rokok akan diperhatikan. Tapi kalau bagi saya yang nggak tertarik sama sekali misalnya, terus iklan untuk wanita pasti yang akan memperhatikan audiensnya para wanita, misal ada terutama yang glowing gitu ya, urusan kecantikan, urusan apa nggak tahu, laki-laki kayak siapa ini, mungkin Nicholas gitu ya, suka memperhatikan iklan-iklan perempuan misalnya untuk glowing dan sebagainya karena ada kepentingan ya. Tapi kalau tidak menyentuh tidak. Nah yang tadi ditekankan oleh Raihan tentang motivasi untuk bergerak itu yang sebenarnya teman-teman perlukan. Jadi ketika diinformasikan, hasil akhir adalah memotivasi mereka untuk membeli produk kita. Tapi tahapannya bisa dihibur dulu, diangkat dulu kasus-kasusnya, kemudian jadilah mereka tersentuh emosinya dan memotivasi itu. Ya. Nah, nanti yang persiapan saya mau coba tanya aja. Ingin tahu aja teman-teman, jangan terbebani. Karena jawabannya sudah dikirim, nanti kalau mau ujian tinggal pelajari lagi. Saya ingin menyapa Fani. Fani dengar Fan? Iya Pak.
Nah, kira-kira kalau persiapan apa ya, Van? Kalau mau presentasi, kamu mau presentasi, apa yang harus disiapkan? Ini sekalian merekap yang lain juga. Kemarin kamu nulis apa? Menggali informasi tentang audiensnya gitu, Pak. Yang pertama. Jadi kalau misalnya apa lagi? Yang paling penting kalau kita mau presentasi. Menetapkan tujuan presentasinya. Oke. Terus menguasai materinya juga. Ada lagi? Terus menguasai alat bantu buat presentasinya. Oke, clear ya. Oke, hanya sedikit saya coba bantu jelaskan. Jadi begini, rekan-rekan, ketika persiapan yang paling penting kalau Anda mau presentasi, mau tes, mau ujian adalah penguasaan materi. Ya. Karena dampak nanti biasanya pas presentasi yang tidak bisa kita lakukan adalah masalah gugup nurse, grogi nurse gitu ya, grogi, gugup, tiba-tiba hilang ide, tiba-tiba ngomong kecekot. Biasanya saya kalau lagi offline ya, kita ada praktek sedikit, jadi enak memberi feedbacknya. Kan kalau sekarang lihat untuk begini saja bagi sebagian kesulitan untuk menjelaskan sesuatu. Jadi presentasi itu buat saya suatu hal yang harus teman-teman punya skillnya. Nego juga, saya sempat nanti akan dibahas. Presentasi dan negosiasi itu sekarang yang bisa menghidupi saya salah satunya ya, sekeluarga. Dari bekal presentasi, kemampuan kita mempresentasikan sesuatu, menegokan sesuatu. Ya alhamdulillah hari ini saya udah 2 DJP, kemarin DJP Sumut 2. Sekarang saya dengan DJP Jabar 1. Nanti siang ketemu lagi dengan mereka. Kenapa? Ya mungkin mereka merasa termotivasi, merasa butuh, tersentuh bahwa materi saya atau hal yang saya sampaikan cukup membuat mereka terpenuhi. Ya, jadi kalau saya tidak menguasai, itu yang namanya peserta bisa macam-macam, ya, tidak bisa kita tebak. Oke, tadi menyinggung tentang alat-alat. Saya nyapa Nicholas. Alat-alat presentasi yang kamu akrab apa, Nek? Papan tulis pasti sih Pak, terus PowerPoint, Oke, slide. Papan tulis dulu lah, yang sederhana ya. Kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa? Kalau kita presentasi pakai papan tulis. Kelebihannya lebar sih Pak, papan tulis kan lebar banget kan, jadi bisa ya, lebih lebar, tapi kan papan tulisnya kecil, oke kasih. Maksudnya kan itu sebagai bahan presentasi itu teknis ya, gede kecil, tapi kita menggunakan papan tulis kira-kira kenapa? Kelebihannya? Kelebihannya biasanya tergantung sama ininya Pak, sama. Enggak, kalau kamu presentasi gini ya, cara teman-teman juga buat yang lain supaya tidak melebar. Ini ada papan tulis, kamu gunakan untuk presentasi. Nah, apa yang membuat kita ini sebagai pilihan gitu? Berarti kan kelebihan yang muncul nih. Saya bantu aja. Kira-kira kamu kenapa pakai papan tulis gitu? Kelebihan. Lebih enaknya ke papan tulis maksudnya Pak, kalau misalnya nulis kenapa? Dan sebagainya jadi lebih jelas gitu Pak. Nah, artinya bisa ditulis ya cepat, bener nggak perlu persiapan lama, ada langsung tulis gitu ya. Terus kelemahannya apa? Kelemahan hal yang perlu dipertimbangkan. Alatnya sih Pak, alat buat nulisnya. Ya, apanya? Ke presentasinya ya, dihubungkan dengan presentasinya nih. Coba. Takutnya kalau misalnya di tengah presentasi alatnya habis, misalnya memakai kapur atau memakai spidol kan habis. Terus apa lagi dari yang kamu presentasikan apa? Yang kemudian itu jadi kelemahannya. Oke, saya bantu. Paling saya cuma tahu satu itu doang. Nah, jadi kalau nanti teman-teman menjawab pertanyaan, misalnya kelemahan dan kekuatan, satu contoh di papan tulis, dia kuatnya apa? Dia bisa spontan, tulis langsung. Alat-alat itu sudah bagian yang harus disiapkan, namanya juga presentasi ya. Tetapi salah satu yang kekurangan atau hal yang perlu diwaspadai dengan papan tulis, satu gampang dihapus. Benar nggak? Itu dihapus, hilang. Kedua, tidak terdokumentasikan. Jadi teman-teman harus melihatnya sejauh itu. Tapi bahwa yang
kelebihannya praktis, sediain tinggal tulis gampang. Ngehapus pun bisa, tetapi kalau secara presentasi bisnis ketika tidak terdokumentasikan dan kurang menarik atau tulisannya kayak saya kurang bagus, udah hilang itu data, ya. Clear ya, Nick ya. Apalagi tadi Nick yang ada alat presentasi selain papan tulis. Oke, PowerPoint. Saya mau lempar nih PowerPoint ke Nabila. Nabila, pernah presentasi pakai PowerPoint? Pernah, Pak. Nah, apa kelebihannya dan apa kira-kira yang perlu dipertimbangkan? Kalau mungkin kelebihannya lebih mudah ya, tinggal ngetik terus kan lewat. Apa? Lebih murah? Mudah, Pak. mudah. Kenapa lebih mudah? Kan kita tinggal bikin gitu dari laptop atau dari HP atau dari komputer, jadi nggak usah ribet nulis, terus nggak kotor kena tinta. Tapi kelemahannya itu kadang dia suka nge-lag gitu, Pak. Jadi kita pencet slide ini munculnya slide yang mana gitu. Kelemahannya tadi? Iya itu. Jadi pas presentasi itu kadang suka lemot gitu, Pak, si PowerPoint-nya. Lemotnya komputernya atau PowerPoint-nya? Kayaknya komputernya. Nah, artinya ada kasus. Tapi tadi teman-teman lihat ya, ada satu hal yang kemudian muncul sebagai kelemahan presentasi lain. Apa? Harus hapus, tinta, benar nggak? Kotor, ya tadi ya sempat terungkap. Nah itu kan kalau papan tulis yang pakai spidol dengan pakai kapur tulis juga lain, ya. Jadi ada kelemahannya, mungkin jadi sampah, terus jadi kita tangan kotor. Itu bisa jadi sebuah hal yang perlu dipertimbangkan. Spidol juga bukan berarti tidak kotor kan, ketika sudah menulis itu bekasnya kalau nggak dihapus muncul. Nah sekarang dengan PowerPoint setuju bahwa dia lebih mudah. Yang paling gampang bahwa PowerPoint bisa dipersiapkan, ya. Kedua bisa diatur bentuknya, hurufnya dan sebagainya. Kan kalau yang spontan tadi tulis ya seadanya gitu. Terus bisa didokumentasikan, kita bisa bikin filenya, bisa edit dan sebagainya. Kelemahannya kalau tadi bahwa hal yang perlu dipertimbangkan kalau kita pakai PowerPoint, satu, kalau di leuweung, tahu nggak leuweung? Hutan, ya. Komputernya harus ada isi baterainya. Kalau enggak, nyalok di mana? Maka percuma kita punya bahan presentasi bagus, tetapi tidak fleksibel. Ya, kalau kertas flip chart praktis bisa dibawa-bawa kemana-mana, nggak perlu listrik. Tapi kalau PowerPoint perlu komputer. Nah, jadi saya ingin melihat kalau teman-teman nanti berbicara kekurangan dan kekuatannya sebuah alat presentasi, media presentasi, melihatnya seperti itu. Jadi langsung dianalogikan kalau gua pakai ini apa? Oke, asik nih. Kayak video enak kan, wah menarik, bergerak. Tapi kembali lagi kalau tiba-tiba error, ngandelin itu sudah hilang. Ya, nggak ada listrik, udah hilang. Tetapi apa bisa diganti? Jadi kalau yang namanya alat bantu, tanpa alat-alat itu seorang presenter bisnis harus bisa. Saya ambil ekstrimnya para pendakwah, ya, atau yang ceramah kan nggak pakai media apa-apa, ngomong aja. Karena apa? Satu poin, dia menguasai permasalahan. Bisa ngeliat ya teman-teman ya. Jadi saya akan sharing sedikit. Saya juga pernah waktu itu presentasi di sebuah lembaga. Ini presentasinya benar-benar presentasi bisnis, dalam arti kata bersaing. Jadi ada dipanggil oleh para usernya presentasi tentang proposal. Nanti proposal minggu depan lah kita bahas tentang proposal bisnis. Mempresentasikan itu hanya waktu 10 menit. Tetapi pas main si laptop ya dengan yang kita buat bawa laptop kan masing-masing. Panitia hanya menyediakan alat ininya. Ternyata tidak match. Ada peserta habis waktu hanya ngurus perlengkapan. Satu, dia tidak convert. Di alat kan ada, kalau sekarang mah ada yang apa? Ini kalau istilahnya tuh yang ini tuh kabel data ya dengan hub. Oh, HDMI gitu, Pak. Apa? Kabel HDMI sama HDMI sama itu ya, benar. HDMI dengan itu kan sebagian laptop ada yang masih pakai kabel banyak gitu. Ya, apa tuh namanya kabel gitu teh? Display port RGB apa ya? Ya, pokoknya pakai port biasa. Nah, itu kan masalah. Panitia diam aja itu terserah. Jadi 10 menit dia cuma gitu minta alasan Pak, pertanyaan waktu tenang aja mereka.
saya begitu tahu, ops, segera cari kita nyewa. Jadi saat nunggu giliran kita berangkat. Wah, selamat datang Arya. Waduh, gagah juga ya. Ya. Jadi pas begitu main, hawanya itu lingkungan tidak mendukung sama sekali. Kayak puas gitu kita dalam keadaan ditonton banyak orang, keringetan, hanya masalah penguasaan alat. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan media itu harus paham juga. Ada yang tahu OHP enggak? Hairul Nisa, Eka, Nisa, tahu nggak OHP apa? Kepanjangannya nggak tahu sih Pak. Ya. Tapi kemarin ada di itu. Iya, saya lihat baca semua ada OHP, PCR, makanya saya coba bantu teman-teman jangan gini copy paste, ya mindahin, tetapi tidak tahu seperti apa. Sok, apa OHP yang kayak gimana aja kalau gitu, Nis? Arunisa, kira-kira OHP itu apa? Seperti gimana praktek presentasinya? Nisa, Arunisa. Yuk. Oh, dia lagi nyari-nyari. Nih, ya Pak, nih OHP. Iya, OHP itu overhead overhead HP. Tahu kamu lagi searching nggak apa-apa. Justru overhead projector. Ya. Itu kalau pada zaman saya mahasiswa itu dipakai. Jadi plastik simpan di tempat, hanya tulisan aja. Cuma bangganya waktu itu penemuan itu tempel di sana pakai layar. Jadi kita ngotak-ngatik di sini, di sana terjadi bisa dicapus, bisa coret-coret. Ya. Jadi lumayan tuh teman-teman nambah pengetahuan. Jadi kalau ada istilah-istilah yang enggak enak, searching aja. Tidak ada ruginya ditanyakan atau enggak. Ya, tapi teman-teman jadi dapat pengetahuan. Oke, ada lagi? Yang lain selain itu? Ya sudahlah, tadi lanjut cerita saya ya. Begitu presentasi si alat kan belum terpasang. Nah, kalau orang-orang panik. Kalau saya selalu menyikapi bahwa alat media presentasi itu hanya alat bantu. Presentasinya jangan hilang. Jadi ketika bagian saya, kita pun belum siap. Masih di belakang otak-atik, tapi saya kembali ke tujuan awal bahwa saya mau presentasi, bukan ngurusin alat-alatnya. Jadi tim teman-teman saya biarkan, saya mau presentasi aja secara live, secara lisan. Produk saya gini, nanti akan begini, ngomong aja. Di sini tim sedang otak-atik. Nah, begitu beres, dapat kode dari teman saya di belakang, jempol, oh clear berarti. Langsung baik, untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan. Ceret. Beres. Alhamdulillah baiknya go. Ya, jadi kembali lagi dalam presentasi bisnis yang penting adalah penguasaan materi. Kemudian kalau ada memungkinkan alat, penguasaan alat media presentasi. Percuma Anda bawa laptop, bawa apa, terus nanti pas datang ternyata presentasinya di gunung, nggak ada listrik, atau tiba-tiba mati, atau tiba-tiba rusak, kita nggak pernah tahu. Tetapi kalau Anda kuat di presentasi, penguasaan materi, rasanya kita tidak perlu lagi mengandalkan itu. Ya, jadi poin utama presentasi bisnis, kuasai materi. Poin-poinnya. Nanti kalau PPT, tolong huruf jangan kecil, ya, jangan orang disuruh baca di layar. Banyak kesalahan utama presentasi bisnis adalah mereka suruh baca. Jadi hurufnya harus gede-gede aja. Penguasaan materi dia kayak kemarin kan revisi, kita kuat. Apa itu revisi? Kemudian bikin surat bisnis, duta, kita kuasai apa duta? Sebagai duta pengirim surat dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan barangkali sebelum saya lanjut. Saya akan sharing hari ini sedikit saja. Oke, nah ini selalu permasalahan. Klik, kenapa nggak muncul? Ya, jangan takut. Nah ini salah satu hambatan presentasi bisnis adalah di alatnya ya. Mana? Presentasi.
Oke. Kok nggak muncul? Oke. Biasa Nicholas saja. Nick, tolong berikan feedback. Muncul tidak? Muncul? Belum Pak, belum muncul. Bentar. Biar tidak menjawab semua. Ini not responding. Tadi udah ada pengingatan nih, beban berat. Mungkin tadi saya belum sempat nge-refresh habis presentasi. Oke, tidak jadi masalah, biarkan aja dia berproses. Tidak dapat membagikan, terjadi kesalahan saat berbagi layar. Oke, kita coba. Muncul nggak, Nek? Belum Pak. Enggak belum? Belum muncul Pak. Sebentar. Ini sekarang ada? Belum juga. Oke. Masih belum Pak. Kita ulangi lagi. Set. Jendela. Ya, baik kalau gitu sekalian menunggu sekali lagi. Ada yang pernah dengar laporan bisnis itu apa? Kenapa perusahaan harus membuat laporan bisnis? Kira-kira. Jajit. Pernah dengar laporan bisnis? Apa sih laporan bisnis? Mungkin kalau laporan bisnis buat ini Pak, buat sebagai dokumentasi laporan perusahaan itu pertama. Terus tujuannya itu untuk mengevaluasi kinerja perusahaan Pak. Oke, clear. Jadi ada ya itu nggak masalah, kata saya sampaikan aja. Tapi sebenarnya laporan bisnis itu apa sih sebenarnya? Bentar, saya sapa. Yang belum, ya saya dengar juga. Siva Jahrotenisa, Siva, tadi udah belum? Lupa. Sip, laporan bisnis apa Sip? Aduh, sekali lagi kalau dengan kuliah saya usahakan tidak meninggalkan kalau nggak kepepet banget ya. Karena takutnya saya juga harus fair dengan teman-teman yang menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan untuk ikut di kuliah ini, termasuk saya. Saya juga menyempatkan untuk menolak dengan yang lain karena saya prioritaskan untuk bisa bertemu dengan teman-teman di forum ini yang cuma seminggu sekali, mungkin sejam setengah efektif. Ya. Siva tidak merespon. Coba Arya ya. Arya, halo Arya. Arya. Halo Pak. Ya, mendengar ya? Cok klik di unmute. Ya, kalau kamu laporan bisnis, apa sih menurut kamu laporan bisnis? Laporan bisnis mungkin ini Pak, laporan perusahaan mengenai laporan keuangannya atau kegiatan aktivitasnya. Ya kayak Yazid juga mungkin dokumentasi dari seluruh kegiatan perusahaannya itu. Kurang lebih gitu kali Pak. Ya. Ya, apa-apa. Jadi saya tahu sejauh mana. Nah, coba sekarang kita lihat. Nick, muncul nggak, Nick? Nicole. Belum, Pak. Belum muncul. Ada? Nah, apa ya? Coba kita lihat. Kalau yang ini dari tadi. Ada sudah berbagi. Apanya yang salah ya? Coba. Hentikan berbagi dulu. Klik. Kemarin sukses kan muncul minimal. Ya sudah. Adakah? Belum juga? Masih belum, Pak. Kenapa ya? Kalau di sini pembagi gagal, masalah di saya atau di mana? Mungkin di jaringan Bapak, Pak. Kok jaringan mah kuat nih, pakai stabil, saya cek. Bentar, saya off dulu biar beban berkurang, bentar.
Nah, ini ya. Komputer saya. Bentar. Udahlah, begitu saya jelasin saja sedikit tentang laporan bisnis. Ya, betul. Kalau berbicara laporan, teman-teman, itu adalah dokumen faktual ya. Jadi berbicara laporan bisnis itu dokumen faktual yang objektif, diusahakan seobjektif mungkin dan digunakan untuk bisnis tertentu. Jadi kalau bicara laporan bisnis, betul untuk kemajuan perusahaan berupa laporan keuangan, tapi pengertiannya itu dokumen faktualnya. Jadi harus ada terdokumenkan. Terus kalau berbicara laporan bisnis, dia adalah apakah untuk data, untuk sekedar laporan perencanaan, atau hanya untuk bisnis tertentu, unit tertentu. Jadi tetap, sekali lagi kalau ditanya, jelaskan tentang laporan bisnis yang Anda ketahui. Satu, prinsipnya sebuah dokumen faktual yang objektif. Kedua, memiliki sifat netral, tidak memihak, tujuan jelas gitu ya, terus berisi rencana fakta untuk tujuan bisnis tertentu. Jadi bisa jadi sajikan datanya. Dan bisa juga berusaha pesan-pesan yang teratur gitu ya, menyampaikan informasi organisasi dari internal ke luar atau untuk internal. Tujuannya apa? Untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Contoh kemarin, masih ingat dengan laporan yang kemudian jadi kontroversi tentang ini, KCIC, ya. Helwa ngikutin nggak tentang KCIC, Pak? Helwa? Enggak, Pak. Nah, kira-kira Helwa gimana tanggapannya? Ini mah sekedar ini. Tadi kan dia ada laporan bisnisnya ya, perkembangannya. Terus gimana yang terjadi? Pendapat tentang KCIC, Pak? Iya. Saya nggak ngikutin, Pak. Nggak, tapi tahu bahwa laporannya sekian berapa persen lagi itu? Enggak juga. Wah, lihatlah, inilah orang yang tidak tahu. Kalau sudah gini kan susah ya. Tapi bahwa, yang kamu tahu pernah baca annual report nggak, Pak? Laporan tahunan atau laporan bulanan? Kan di pajak bikin akuntan deh. Buat apa sih tujuan laporan akuntansi atau laporan keuangan, Pak? Tujuannya, Pak? Nah, tujuannya buat apa ya? Ya. Membantu memecahkan masalah, Pak, buat mengambil keputusan terus buat. Ya nggak apa-apa kalau kamu nggak paham juga nggak akan dimarahin sama saya. Justru saya jadi tahu kan, jadi saya juga ikut. Oh, jadi teman-teman tuh kadang-kadang melakukan sesuatu tidak paham di tujuan. Sekarang tujuan laporan, ya iya kan itu untuk jadi data ya. Pengeluaran berapa, progresnya berapa. Nah yang kayak CIC sempat keluar statement, sudah perkembangan di laporannya, sudah 71% katanya. Berarti harus tinggal 30% dan harusnya selesai dong tahun ini. Ternyata ada audit. Tidak, masih belum stasiunnya, relnya, terus pembatasnya, belum sarana prasarananya, listrik dan sebagainya. Dan ketika ditanya lagi mengenai biaya, ternyata ada pembengkakan biaya dari anggaran awal. Dan kemudian terpikir harus pakai APBN, mulailah di situ kontroversi, kira-kira gitu ya, Pak ya, atau teman-teman. Kalau saya juga boleh dikoreksi kalau salah. Tapi saya melihatnya pro kontranya, kenapa ini proyek swasta tiba-tiba harus mengambil APBN? Nah itu kan sebuah laporan bisnis yang kemudian mengusulkan pemecahan masalah pakai APBN. Ya langsung kontroversi di sisi lain bahwa APBN bukan untuk itu. Lalu dibela lagi, itulah kira-kira seperti itu. Jadi betul laporan-laporan keuangan, misalnya nanti teman-teman pajak itu untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Oh ternyata pengeluaran sudah banyak dari akuntansi, dari laporan keuangan. Ini tugas teman-teman bisa menyelamatkan perusahaan ya, ketika laporannya tertib, benar dan sebagainya. Ya.
Oke, kita lanjut. Sebentar, ini kenapa nggak bisa berbagi, saudara-saudara sekalian? Wah, ini harus dipuah dulu gitu. Nah, coba harus nanya Putra, kayaknya Put, ada nggak Put? Nggak ada Pak, nggak kuang. Ini mau gabung Pak nih. Ada nggak? Kuang Pak. Udah ada Pak. Ada ya? Ada Pak. Kalau ke Nicholas nggak mau, kalau Putra memang passwordnya Putra gitu ya. Baik. Sekarang nih manfaat laporan bisnis ya. Tadi saya kuatkan saja teman-teman supaya. Jadi kalau ada yang nanya ini, kenapa laporan bisnis buat? Satu, untuk memonitor dan mengendalikan operasional. Jadi yang tadi kalau ungkapkan ngurus laporan nggak tahu kira-kira untuk itu, Pak. Jadi salah satunya memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Kenapa? Kalau sebuah laporan tidak dilihat, kita tidak pernah tahu perkembangan perusahaan kita sampai di mana. Perlu untuk dimonitor, salah satunya dengan laporan-laporan keuangan yang dibuat. Ya, jadi karena saya jadi tamu sini. Jadi salah satunya itu, ya harus memonitor. Kedua, masih ada Putra? Aman Pak, masih ada Pak. Nah, membantu implementasi kebijakan. Kenapa? Jadi prosedur yang telah ditetapkan bisa dilihat dari laporan bisnis, dijalankan atau enggak. Misalnya prosedur cuti, nanti kan bisa dilihat. Harus mengajukan 2 hari, 3 hari sebelumnya. Ternyata ketika di laporan ada hari yang hanya setengah hari atau hari itu juga. Itu bisa dilihat. Atau melihat loh, kok banyak sekali bulan ini atau tahun ini yang cuti, bahkan keluar masuk kantor dan sebagainya. Itu pun harus dilihat. Itu pentingnya sebuah laporan. Ini persyaratan hukum. Jadi bayangkan contoh tadi kita diskusi di pajak ya, di JP. Itu kan aturan perusahaan, laporan, bahkan monitoring itu bisa 3 bulan sekali rubah kebijakan. Potongan, terus angka, itu harus dipenuhi oleh perusahaan. Salah satunya dengan laporan itu. Sampaikan, oh ini ternyata belum memenuhi ini Pak, oh siap. Nah, mendokumentasikan, ya. Jadi ketika mendokumentasikan prestasi kerja, ya tadi otomatis ketika sudah memonitor, mengendalikan, terdapat dokumentasi prestasi yang sudah dicapai berapa persen. Contoh dari KCIC, karena kebetulan tadi sudah muncul, 71%. Bahwa selama setahun setengah atau 2 tahun ini, pembangunan sudah mencapai 71%. Betul tidaknya, tinggal diaudit. Ya. Dan ditemukan ada beberapa hal yang tidak sesuai, ya tidak masalah. Apalagi kira-kira. Nah ini ngadat lagi nih. Wah, ada lagi. Nah ini yang tadi, masih ingat tujuannya pengambilan keputusan dan masalah tertentu. Contoh, ketika tadi di pembelanjaan misalnya dapat laporan, Pak membengkak pembelanjaan produk C konsumsi misalnya. Segera dianalisis dan diberikan bimbingan. Coba ini dikurangi, coba ini dihemat, atau ada anggaran yang kurang, malah ups ini kok anggarannya kelebihan. Karena ternyata bahwa ada prakteknya ada terjadi penghematan. Udah kita alokasikan ke masalah tertentu. Contoh COVID kemarin, teman-teman ada beberapa lembaga yang saya fasilitasi merubah angka. Karena apa? Tiba-tiba harus ada anggaran untuk COVID. Jadi pelatihan di-cut. Anggaran pemilih atau anggaran penyegaran di-cut. Dialokasikan untuk COVID, untuk beli masker, beli vaksin, untuk proses lain-lainnya. Jadi yang ada hubungannya dengan COVID. Nah, ini yang harusnya teman-teman targetkan ketika berbicara for business, yaitu untuk pendanaan para investor, ya teman-teman biasanya ngelihatnya dari laporan bisnis. Contoh, nanti kalau teman-teman mau invest di bisnis apa, minta dulu laporannya 3 bulan terakhir, perkembangannya, trendingnya seperti apa, dan apakah itu membantu atau tidak, apakah itu peluang atau tidak.
Karena bisa mengambil investor, bisa juga membuka bisnis baru. Ya, contoh waralaba, selalu akan melihat dulu laporan, di sini perkembangannya bagus sekali untuk bisnis ini. Sehingga kalaupun ada pendanaan dan laporan, ya bisa dilakukan. Biarkan ya kalau ada ini spreaderan. Ini. Jadi bisa dilihat ketika jadi pendanaan baru hanya bisa dilihat dari laporan bisnis. Jadi kalau mau mengajukan pendanaan dilihat aja dari laporan. Mau membuka usaha baru dari laporan bisnis. Oke, ada pertanyaan sampai ini? Rekan-rekan sekalian? Oke, kalau tidak kita lanjutkan cara penulisan ya, isi pokoknya, bagian pokoknya. Saya juga tidak akan lama-lama, sekitar 20 menit lagi. Nah ini berbicara pokok. Kalau ditanya, jelaskan apa saja yang umum bagian pokok sebuah laporan bisnis. Jelas satu harus ada bagian pendahuluan ya, latar belakang, maksud penulisan, ruang lingkup dan sebagainya. Nah di maksud penulisan ini apakah untuk memperoleh bisnis baru atau untuk memperbaiki atau mengevaluasi. Jadi beda di situ. Terus ruang lingkup ini untuk setahun, sebulan, 3 bulan itu pun harus dijelaskan di pendahuluan sehingga orang yang baca tidak salah paham. Isi laporan detail itu silakan nanti teman-teman lihat di berapa, baca-bacalah annual report. Soalnya orang pajak nanti, akuntansi pajak ini modalnya ya. Salah satunya untuk menentukan WP itu bayarnya berapa, perusahaan kalau yang teman-teman jadi konsultan pajak atau pegawai atau yang bekerja di bagian akuntannya akan bisa menjawab ya. Terakhir sebuah laporan bisnis ya berbicara penutup. Rangkuman, rekomendasi, rencana tindakan. Pertama muncul rencana tindakan karena ini untuk berikutnya. Jadi permasalahan sudah diungkapkan di teks di sini, apa yang terjadi lengkap. Setelah itu maka rencana tindakan kedepan atau sebagainya. Proposisi lebih pada bagaimana diajukan ke depan, apakah rekomendasi dan proposisi ini akan diperbaiki, dirubah, penjumlahan dana, penambahan dana segar, ditutup, bahkan itu tidak jadi sebuah kesimpulan. Kayaknya tidak bagus gitu ya, bisa saja. Nah ini syaratnya sebuah laporan, satu harus akurat. Jadi kalau teman-teman nanti membuat laporan harus akurat, sesuai dengan fakta di lapangan dan data yang Anda peroleh ya. Jadi sebuah data bisa tidak sesuai fakta mungkin, tetapi sebuah fakta bisa dibuat menjadi sebuah data. Clear ya? Jadi hati-hati sebagai akuntan atau mengurus akuntansi, salah satunya harus itu. Sudah mengisyaratkan pertimbangan yang baik. Tadi kalau memang gagal bisnis kita atau kurang bagus, ya jelaskan. Contoh beberapa hotel, jangan hotel lah, yang saya fasilitasi aja, pabrik dengan bengkel. Ketika saya lihat laporan terjadi penurunan yang hebat, bayangkan 90% hilang customer. Terus pabrik numpuk bahan, tidak ada pembeli gara-gara COVID. Saya syaratkannya apa? Tutup. Terus gimana? Ya mau tidak mau pilihan yang terburuk adalah PHK. Saya bilang kenapa? Satu, kalau ini dibiarkan akan makin beban ancur-ancuran. Karena satu, beban sudah keluar tapi tidak ada penyaluran. Artinya tidak ada pemasukan. Ini jadi beban perusahaan. Kedua, tadi kita selalu beban keluar, tapi untuk masuk beban memutar, katakanlah bahasa bisnisnya, bukan roda bisnisnya tidak. Contoh, pabrik. Buat apa kita memproduksi pabrik kalau tidak ada pembelinya? Bikin produk, pabrikasi banyak, tapi nggak ada pembelinya. Pembeli besarnya sedang nutup. Ya udah nggak usah berproduksi. Berdampak pada apa? Berdampak pada karyawan yang kerja, berdampak pada supplier. Saya bilang supplier stop. Maka pengurangan. Jangan gini, gara-gara enak tidak enak terus aja beli bahan dasar, bahan baku, keluar itu biaya. Kedua, kita nggak ada pembeli, karyawan suruh kerja aja terus, maka kan beban juga harus bayar. Ketiga,
nanti akan penumpukan barang, rusak kalau tidak ada pembeli. Lihat, itu semua pertimbangan-pertimbangan yang hulu ke hilir demikian panjang dari ketika berhenti sebuah mesin produksi. Saya akan sharing di Astra, ya. Di Astra itu, teman-teman, sebuah motor, ya, prosesnya hanya 32 detik di mesin. Pasang apa, 30 detik jadilah sebuah motor. Terus ada sekian alur. Ada berapa? 18, ya. Kalau 18 berarti dalam 32 detik motor itu jadi. Kebayang berjam-jam. Kemudian berhari-hari, berbulan-bulan, berapa juta gitu. Tapi kalau daya serapnya kemudian lambat, ya mereka akan numpuk di gudang. Ya, sama, jangankan mobil, lihat mobil kalau saya lewat Bandung Jakarta, lihat di atas itu banyak mobil yang dikembalikan sejak Covid. Satu, karena orang tidak mampu bayar kreditan, ya, sehingga dikembalikan, ditarik, disimpan di gudang, numpuk makin banyak. Pemecahannya gimana? Ya bisa mundur tadi, tidak memecah tidak istilahnya penyesuaian di angka kreditnya misalnya. Kedua, diperkecil jumlah kreditnya atau diperpanjang waktu. Yang penting sih itu kan sudah keluar produknya. Jadi pertimbangan yang baiknya biarkan saja dipakai, bermanfaat. Beban juga bertambah. Tapi kalau yang dua teman saya, satu mem-PHK. Karena begini, oke teman-teman, teman saya itu kaya, dalam arti kata jauh. MM-an itu kayaknya kayak 3M itu aman lah, pakai masker, menggunakan, mencuci tangan itu ya. Benar-benar M-nya tuh miliar, bukan M-nya yang 5M, 17M itu. Jadi begitu kasus itu Pak ya minta pertimbangan harusnya gimana. Oke, ada karyawannya berapa Om? Kata saya, 400 orang pabrik. Terus gaji? Ya rata-rata 3 juta ke atas lah, gimana levelnya. Berat. Sekarang gimana perputaran? Stop nih udah 2 bulan. Oke, saya sarankan PHK. Gak tega Oke, saya mau tanya, kapasitas uang kamu ada berapa? Ya diam aja. Saya mah orang awam, saya nggak pernah pegang duit banyak, kata saya. Satu, kalau sekarang 400 orang, rata-rata 3 juta saja, ya gaji, maka pengeluaran kau 1,2 M per bulan. 2 bulan 2,4. Tapi pemasukan tidak ada. Ya kalau situ maunya 100 M terserah. Nggak apa-apa, itu pilihan. Lebih baik sekarang berhentikan, maka beban itu nanti Anda sebagai investor bisa nabung uang untuk kalau tiba-tiba bisa normal kembali. Mereka diprioritaskan untuk diterima. Karena kalau sekarang kata saya dipaksakan lus-lus. Anda tidak bisa membantu, teman-teman juga tidak bisa membantu. Berikan kesempatan mereka. Bengkel 90% hilang konsumen. Mesin nganggur, nganggur. Ini pemasukan juga nggak ada. Biasanya dihitung sekian, ya saya bilang kalau mau tutup jangan, karena masih ada kebutuhan yang bisa dikurangi beban perusahaan, beban produksi. Jadi yang misalnya biasanya 5 karena perusahaan bengkelnya gede. Sehari numpuk itu biasanya ngantri, tetapi karena akses pergerakan orang dikurangi sejak Covid, ya otomatis di laporan itu cuma sebulan hanya berapa, biasanya ribuan, katakan saya cara mengukur ya, yang praktis, ribuan mobil, ribuan motor ya sehari, karena lainnya banyak, terus kali sekian puluh ribu, maka dalam sehari puluhan juta masuk, benar nggak? Puluhan juta masuk kali 30 hari, MM-an masuk, ya. Maka ketika harus bayar pegawainya sekian puluh juta, pembeli listrik dan sebagainya pun masih ada sisa buat beliau. Tapi ketika pemasukannya hanya tinggal sekian dari laporan bisnis nih, aduh hari ini cuma 5 mobil, 10 mobil, sempat 2 mobil, padahal mesin, listrik, alat-alat tetap on, dan itu jadi beban perusahaan, jadi kerugian. Nah, jadi teman-teman sekali lagi pentingnya laporan bisnis jangan dianggap tidak penting ya. Kalau saya sih harusnya teman-teman bisa memahami itu. Jadi kalau bikin laporan berikanlah yang
Satu, akurat, pertimbangan yang baik, dan harus sistematikanya sesuai kebutuhan pembaca, bukan kebutuhan kita. Artinya membaca jadi paham. Jangan bahasa-bahasa aneh, bahasa planet, bahasa-bahasa yang istilah-istilahnya hanya dimengerti oleh teman-teman saja sebagai pembuat laporan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak, lanjut. Nih, kenapa muncul lagi? Oh ini, sorry. Informasi akurat itu tadi ya, saya sudah jelaskan faktanya gitu ya. Ini hanya penjelasan saja. Jadi teman-teman boleh melihat bahwa akurat itu harus konkret, relevan, dan spesifik. Berikan bukti-bukti. Tadi sudah saya jelaskan ya. Lagi pertimbangan, tuh lihat mencantumkan fakta, menguraikan. Ini lewat saja tadi, sudah lebih praktis yang saya terangkan ya. Surat, memo, manuskrip itu hanya bentuk. Makanya kalau manuskrip, kalau ada di cerita-cerita kita, manuskrip itu menceritakan laporan, apa yang terjadi sebelumnya, terus ke depan akan bagaimana, mungkin akan muncul dalam sebuah format laporan. Nah ini ya, kembali lagi muncul tuh, good news, pendekatan deduktif, ide pokok, kemudian jelaskan rinci. Karena kenapa? Kadang-kadang orang-orang seperti yang sibuk akan melihat dulu, ini ide pokoknya apa sih? Misalnya, bulan ini profit, wah, langsung, udah tenang, ya. Kalau itu deduktif. Jadi kalau sudah ide pokok munculin profit. Tapi kalau yang induktif, ini seperti biasa karena jadi bad news. Jadi kalau tadi profit, yang induktif mungkin karena terjadi persaingan yang demikian hebat, karena banyak produk baru, bla bla, itu fakta-fakta. Maka bulan ini kita defisit. Ya. Jadi sederhana tapi dalam bentuk redaksional, formal. Udah, saya sih tidak akan tambah lagi. Terima kasih juga buat teman-teman ya. Tapi bentar, ini kok ada Zoom. Ada pertanyaan? Oke, saya akan umumkan untuk tugas ke depan. Saya minta bantuan Helwa dengan Putra ya. Mana Helwa, Putra, mendengar? Ya Pak. Ya. Iya Pak. Buat teman-teman nanti saya tutup dulu deh. Satu, ini tugas akhir. Jadi saya berikan sebelum dimepet-mepet. Pertama, buat Helwa dan Putra, tugasnya mengkoordinir. Nanti ini secara berkelompok tugasnya ya, tugas akhirnya berkelompok. Tetapi jumlah orangnya hanya 2-3 orang per kelompok. Clear ya? Jadi sekarang silahkan udah nembak-nembak siapa nih, boleh japri dulu, tapi nanti kan ditutup dulu kuliahnya ya. Karena itu terus dilaporkan ke Helwa dan Putra. Tapi sebaiknya satu aja, silakan Helwa dan Putra koordinasi. Sebentar, saya harus lihat dulu nih, hadir semua enggak? Oke, dilihat dari sini hadir semua. Jangan lupa ngisi presensi daring. Kedua, tadi hanya 2-3 orang. Pertimbangannya, nih, satu, kita kan jarang berkumpul, akan susah. Tapi kalau 2-3 orang rasanya teman-teman tidak punya alasan, nanti tugasnya tidak selesai. Ya, jangan gini. Saya selalu setiap tugas akhir saya tidak pernah banyak orang. Pertama, kadang-kadang kasihan. Ada orang yang sibuk, tapi ada yang enggak. Tapi nanti dia tercantum. Kalau bagus dia ikutan, bagus. Padahal itu hanya 1-2 orang, 3 orang yang membereskan itu. Mereka hanya nebeng napa. Saya ingin membangun itu supaya tidak mengundang prasangka. Kedua, kesulitan teknis. Kan biasanya suka kumpul tuh. Kumpul, pasti ada yang nggak bisa. Akhirnya menimbulkan hubungan tidak baik teman-teman antar rekanan sendiri. Nah, kalau 2 atau 3, Anda punya kesempatan satu memilih orang yang mungkin akan lebih nyaman dengan teman-teman ya. Karena kan tiap orang punya klik. Saya harus sadari juga komunikasi bisnis kan ada KAP juga, komunikasi antar persona. Jadi saya memaklumi itu. Silakan nanti setelah ini janjian ya.
Tapi sekali lagi prinsipnya tidak boleh ada alasan Anda tidak mengerjakan gara-gara tidak bisa bertemu, tidak bisa koordinasi. Tuh koordinasi kalau 2-3 orang pakai WA bisa. Ya, bertemu pun tidak menimbulkan kerumunan. Kalau 3 orang di salah satu teman atau di kafe atau di tempat-tempat ini untuk berbicara komunikasi kelompok, berbicara kerja kelompok. Ya, clear ya? Jadi Siva dan Helwa dan Putra gimana? Mengerti tugas utamanya untuk koordinir? Oke ya. Jadi nanti teman-teman langsung lapor ke Putra atau ke ini, misalnya 3 orang siapa. Jadi nanti Helwa dengan Putra yang melaporkan ke saya. Ada berapa kelompok, siapa aja per kelompoknya. Sekarang tugas kelompoknya. Jadi udah disimpan tugas Putra dan Helwa, hanya mengkoordinir aja, nanti melaporkan. Teman-teman yang sudah punya kelompok tinggal kasih tahu. Tugas utamanya tugas kelompok adalah membuat flyer atau brosur ya tentang prodi akuntansi pajak. Kalau yang mengerti anggukan kepala dan tidur, langsung plek. Ya. Jadi tugasnya itu bikin flyer atau brosur atau poster ya bersifat mempublikasikan tentang akuntansi pajak, prodi akuntansi pajak. Sampai saat itu teman-teman bisa dimengerti anggukan kepala? Yuk gitu ya. Oh siap. Sudah diwakili. Kedua, itu harus bentuknya berwarna. Soft copy untuk sementara sebelum nanti, saya juga nggak tahu apakah nanti ada kesempatan bertemu atau enggak. Soft copy-nya dikirim ya nanti ke Helwa dan Putra. Jadi dikoordinir, tidak langsung ke saya. Kenapa? Supaya Helwa dan Putra bisa ngecek. Jadi nanti ke saya sudah jadi. Jangan sampai gini. Nanti saya yang harus ngecek kelompok mana yang belum. Jadi Helwa dan Putra, punten saya juga ikut. Kalau disebut merepotkan, tapi teman-teman hanya cuma menampung saja. Takutnya begini, di email saya juga kan ada berapa kepentingan yang banyak ya. Nanti takutnya kita jadi salah paham ketika sudah dikirimkan tapi saya tidak menyimak. Tanda bukti tidak bisa kita berikan atau saya juga lost karena apa? Kemarin aja WA tanya ke Helwa atau Putra, begitu masuk yang Helwa sempat terlupakan, udah ketumpuk sama yang lain. Yang laporan emailnya, linknya kurang bagus atau ini kan saya tetap beri tanggapan ya. Jadi jangan takut hal-hal kayak gitu dihindari. Nah paling lambat tugas kan kalau nggak salah sekarang anggaplah 3 minggu dari sekarang ya, 3 pertemuan dari sekarang. Itu paling lambat. Jadi kalau yang sudah jadi minggu depan, good. Poinnya di tangan itu B+ ya, kalau selesai minggu depan. Jadi udah pasti startnya dari B+. Kalau B+ berarti dari 78, 76. Jadi udah di tangan lah, terlepas dari baik buruknya itu karyamu. Jadi B+ mah udah di 78 mah sudah di tangan. Nanti mau ngerembet, bukan 78 atau 75 lah. Karena nanti begitu itu, jadi startnya saya dari 75, Anda sudah di tangan itu nilai kelompoknya. Ya, kalau minggu depan. Nah, minggu 2, 3 itu sudah standar. Jadi saya akan menghargai usaha teman-teman memfollow up. Nah, nanti data itu tinggal dilaporkan dari Helwa. Nanti saya tanya, jadi Helwa dengan Putra tolong laporkan tanggalnya ya. Saya juga nggak tahu. Sekarang tanggal 9, berarti kalau ada yang tambah 7, tanggal 16, benar ya? Ya tanggal 16 sudah ada yang mengumpulkan, nah itu yang akan dapat poin. Jadi dapat poin challenge. Nanti 75 udah di tangan, begitu saya lihat ternyata karyanya bagus misalnya, itu bisa jadi 80, bisa jadi A, tinggal 1 tahap. Tapi kalau yang standar bisa startnya 70, berarti kan hanya di B. Dan seadanya yang AA tetap gitu ya. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Ini untuk memudahkan dan juga untuk menghargai teman-teman yang memang langsung lakukan, tidak menunda. Saya juga akan hargai dengan
Tadi poinnya, startnya sudah bagus. Oke, ada pertanyaan dengan tugas? Satu hal yang harus muncul bahwa di brosur itu atau di flyer itu teman-teman adalah sebagai bintangnya. Kan pasti ada gambarnya ya. Fotonya harus ada, yaitu kelompoknya. Saya kebetulan filenya nggak ada, contohnya yang semester tahun lalu. Jadi misalnya kan FEB akuntansi pajak itu harus selalu dibawa ya. Terus gedungnya terus ada mahasiswanya, contoh mahasiswanya. Nah, bintang-bintang yang dipoto itu teman-teman sendiri. Kalau kurang boleh minta bantuan teman-teman yang lain jadi model ya. Dan akan plus kalau modelnya itu adalah tanda kutip kalau ada selebritis. Kalau ada selebritis A udah di tangan. Saya menghargai misalnya. Kemarin tuh ada juara apa, terus bintang sinetron siapa sih yang Smash si Arya ya, Bima, dia kan orang Bandung tuh, dia hanya keluarin statement atau pilihlah ini rekat saya bla 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 gitu komentar, udah jadi A. Terus ada juara Putri Jawa Barat, Mojang Jawa Barat, dicantumkan di situ statementnya. Ya saya nggak tahu, siapa tahu ada saudaranya, ya kakaknya, adiknya, prestatif, hanya untuk memberikan jadi model di situ. Ya, kalau tidak syarat 75 plus itu adalah modelnya teman-teman. Jadi nanti Akmal, Saufa, Nabila, Bella, Syifa dan siapapun di kelompoknya. Terus perlu mahasiswa banyak ya tinggal janjian aja ya untuk foto karena itu bukan video tapi sebuah foto aja untuk flyer model. Clear ya? Ada pertanyaan lain? Saya sih komit dengan waktu 11.45 kita akan selesaikan. Bapak punten. Ya, enggak. Gimana Hel? Bapak itu yang tadi yang selebritas tuh maksudnya gimana Pak? Tokoh yang bisa masuk ke model di brosur kita. Jadi siapapun. Siapapun. Nanti harus ada catatan. Kan siapa tahu saya kan tidak terlalu kenal, misalnya tiba-tiba Anda bisa bawa Arya Saloka gitu ya. Bintang Ikatan Cinta jadi model. Pilihlah D4 akuntansi pajak bla 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 bla. Nah, itu kan itu pasti plus langsung A. Saya tutup mata aja kalau dia bisa ada fotonya di situ dengan Anda gitu ya. Sambil pegang apa, walaupun dia bukan mahasiswa tapi dia adalah bintang di situ entah sebagai apa, kan tinggal masalah skenario. Atau saya tutup mata itu mah anggapnya mahasiswa alumni kayak atau apalah statement-statement yang menarik ya. Kalau Anda bisa juga mengangkat dosennya atau guru besar untuk keluar statement itu good juga ya, pejabat-pejabatnya. Jadi nanti saya akan lihat bentuk flyer kan itu sebuah presentasi bisnis. Semakin informasinya bagus, nilainya bagus, menghibur, memberikan motivasi, memberikan apa, menyentuh emosi, itu rasanya Anda sudah poinnya layak saya hargai. Kira-kira gitu, Pak. Bisa bantu, Pak, menjawab pertanyaan, Pak? Bisa, Pak. Sama satu lagi, Pak. Kan kalau misalnya tadi foto modelnya kan foto kita ya, itu nggak harus foto bareng-bareng kan, Pak? Bisa kita edit aja gitu. Ya, betul. Tapi jangan salah edit. Ya, maksudnya foto Helwa yang muncul foto Arya misalnya atau Akmal. Kan aneh ini. Mana ini regunya gitu ya. Silakan, itu teknis. Mau sebentar, kalau teman-teman mau pakai tanda kutip katakanlah konsultan gitu ya, saya mau tutup mata teknis karena yang penting Anda kerjakan langsung dan tahu tahapannya. Seorang yang mahal tuh idenya teman-teman, ide mencantumkan kira-kira isinya apa yang perlu dia cantumkan, terus gedungnya seperti apa redaksionalnya seperti apa. Nah itu yang saya akan hargai. Soal teknis misalnya mencantumkan foto, diedit, warna, nah itu silakan Anda explore aja. Sekali lagi, jangan sampai tujuan awal teman-teman dapat ilmunya gara-gara menyerahkan ke orang lain sepenuhnya Anda tidak dapat apa-apa. Itu yang tidak saya mau ya. Tapi kalau Anda bekerja, lakukan orat-oret seperti ini dan sebagainya, udah itu yang mahal buat saya. Jadi teman-teman punya skill cara membuat flyer, oh begini, ternyata untuk bikin redaksional aja sudah masalah. Kan kemarin yang presentasi bisnis saya tidak salahkan teman-teman searching, tetapi saya kasih feedback ketika ditanya Anda tidak bisa jawab, sayang. Padahal tujuan ketika searching Anda dapat sesuatu, oh ternyata presentasi bisnis itu begini ya, oh nego itu ternyata
isinya melakukan ini untuk kesepakatan, untuk menghindari kesalahpahaman dan sebagainya. Nah, sekarang juga sama bikin flyer itu ternyata mengedit, membikin flyer 4 lembar, 3 lembar itu beda dengan bikin poster gitu ya. Beda bikin dengan sebuah brosur. Nah, silakan itu pilih. Gimana, Wak? Membangun? Atau yang lain nggak usah Helwa saja. Kalau ada pertanyaan lebih sekarang deh. Konfirmasi, tetapi tidak untuk kemungkinan minggu depan juga kalau ada hal yang kurang jelas boleh Anda tanyakan. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau cukup jelas, silakan nanti supaya tidak full, boleh tampung ke Helwa dan Putra. Kalau silakan terserah nyaman siapa. Jadi saya buka akses untuk Helwa dan Putra saja. Kalau ada pertanyaan di teman-teman, tampung mereka. Ya, jadi saya hanya dari 2 orang ini kalau ada pertanyaan untuk tugas akhir. Kedua, untuk pengumpulan juga saya hanya dari 2 orang ini dapat laporan. Untuk nama-nama kelompok dan berapa kelompok dari 2 orang ini. Ya, kenapa? Untuk mengefisienkan karena jarak kita masih terhalang oleh jarak ya, pertemuan kita. Jadi yuk kita manfaatkan, kita antisipasi, kita efisienkan pergerakan. Itu aja. Kalau tidak, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mudah-mudahan hari ini kita lebih baik dari kemarin. Dan mudah-mudahan juga kita ke depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Semoga semakin sukses dan ujian buat negara kita semakin membawa manfaat buat umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bapak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Makasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya.